Shalom, selamat pagi adik-adik. Nah, pada pagi hari ini kita bersyukur, bersukacita kepada Tuhan karena hari ini kita memperingati tentang kenaikan Yesus Kristus ke surga. Nah, kalau kakak katakan apa kabar hari ini adik-adik, semua katakan luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, sekali lagi ya. Apa kabar hari ini adik-adik? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya ajak adik-adik untuk bangkit berdiri dan kita bersama-sama menaikkan pujian kita kepada Tuhan dengan pujian hatiku penuh nyanyian. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kami semua boleh bangun dan boleh diberkati. Kami boleh bersekutu dalam sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, dan hingga boleh berakhirnya dengan baik oleh karena pertolongan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan persekutuan kami pada hari ini. Haleluya, amin. Ya, masih bersemangat adik-adik? Ya, masih ya. Kita menaikkan kembali pujian syukur kita kepada Tuhan dengan pujian kita yang mengatakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Nah, kita akan masuk di dalam persembahan. Nah, disampaikan kepada adik-adik bahwa persembahan yang adik-adik kumpulkan di rumah boleh dititipkan kepada orang tua dan boleh dibawa ke gereja dan dikasih kepada kakak Cime ya kalau ibadah hari Minggu. Nah, untuk mengiringi persembahan kita naikkan pujian yang mengatakan persembahan kami. Dengan senang hati
adik-adik, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang kami sapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami kembali menaikkan syukur kami ya Tuhan kepadamu. Tak henti-hentinya kami bersyukur karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan di tengah-tengah persekutuan sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Kami boleh mempersembahkan korban syukur kami kepada Tuhan. Biarlah apa yang sudah dipersembahkan oleh adik-adik kami yang ada di rumah masing-masing, Engkau melihat tangan-tangan yang sudah memberi bahkan yang belum. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka, kembalikan berlipat kali ganda kepada mereka ya Tuhan. Berkat damai sejahtera, umur panjang, kesehatan, kekuatan Tuhan selalu limpahkan untuk adik-adik kekasih kami ini ya Tuhan. Biarlah di masa bermainnya, di masa kecilnya, di masa bertumbuhnya ya Tuhan, Tuhan terus pelihara dan Tuhan terus pimpin dia ya Bapa. Biarlah adik kekasih kami ini boleh bertumbuh di dalam Engkau. Bahkan kami juga berdoa ya Tuhan untuk pendidikannya pada saat ini. Walaupun belajarnya hanya lewat virtual, kami memohon pertolongan daripada Tuhan. Segala media yang digunakan ya Tuhan, biarlah Tuhan kendalikan semuanya biar boleh berjalan dengan baik. Bahkan ya Tuhan, adik-adik kekasih kami ini boleh belajar dan semangat mengerjakan tugas pekerjaan yang diberikan oleh guru-guru dari sekolah. Bahkan juga Tuhan, mungkin ada adik-adik sekolah minggu kami yang ada dalam kelemahan tubuh atau sakit. Kami berdoa bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus, apapun penyakit yang diderita, kami memohon pertolongan daripada Tuhan, kesembuhan daripada Tuhan. Engkau menyembuhkan penyakitnya ya Tuhan, sehingga adik kekasih kami boleh pulih kembali dan boleh sehat dan boleh bermain, bahkan boleh beraktivitas seperti biasanya ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk kedua orang tua, keluarga mereka ya Bapa. Kami memohon juga Engkau menyertai kedua orang tua yang sudah mengasuh dan mendidik adik-adik kekasih kami ini. Berkati pekerjaannya ya Tuhan, berkati usaha, rencana apapun yang orang tua rencanakan, Tuhan buat berhasil, dan lewat semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan. Bukan suatu kesombongan bagi kami Tuhan, tetapi demi nama hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, dan kami terus pertaruhkan persekutuan kami ke dalam tangan Tuhan pada pagi hari ini. Kami juga bersyukur untuk cinta kasih Tuhan. Terima kasih karena pada pagi hari ini Tuhan, kembali lagi kami boleh bersekutu di dalam persekutuan kami, dan kami teramat bersyukur kami boleh kembali memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Dan kami yakin dan percaya dan mengimani bahwa Tuhan selalu senantiasa bersama-sama dengan kami sampai pada hari kesudahannya ya Tuhan. Kami bersyukur, kami menyerahkan persekutuan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, kembali lagi kita akan menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan, dan kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Widya. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama menaikkan pujian yang mengatakan firman Tuhan ada di hatiku. Shalom adik-adik, selamat bertemu lagi di ibadah sekolah minggu kita. Ya, kita bersyukur di mana beberapa minggu yang lalu kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang mulai dari kematian Tuhan Yesus, kebangkitan, dan pada hari ini kita mau belajar tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Namun sebelum itu, mari kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh bertemu pada hari ini meskipun lewat online. Tapi kami bersyukur Tuhan karena kami bisa mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kau berkati kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan Yesus jamah kami semua. Terpuji nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik. Pada hari ini kakak mau bawa kita belajar tentang firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Mari semuanya buka Alkitabnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Oke, kakak akan baca ayat ini untuk kita semua dan semuanya mari memperhatikan Alkitabnya. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkanmu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti yang kamu lihat dia naik ke sorga. Nah, cukup menarik bukan pembacaan kitab kita pada hari ini? Hari ini kita mau belajar tentang Yesus naik ke sorga. Ya, semuanya perhatikan kakak di saat kakak menjelaskan firman Tuhan ini ya. Oke. Jadi, pada waktu para murid sedang bersama-sama dengan Yesus, adik-adik bisa lihat di ayat yang ke-6, mereka bertanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel secara jasmani, di mana bangsa Yahudi menjadi bangsa yang besar di seluruh dunia dan tidak terkalahkan oleh bangsa lain dan tidak menjadi budak oleh bangsa-bangsa lain. Jadi yang mereka pikirkan adalah mereka mau menjadi bangsa yang besar, mereka mau menjadi bangsa yang tidak bisa dikalahkan. Nah, lalu Yesus menjawab mereka, katanya di ayat yang ke-7, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Nah, Yesus mengatakan hal itu agar fokus pengikutnya bukanlah pada hal-hal jasmani. Jadi Tuhan Yesus mau mereka untuk tidak memikirkan hal apa yang menjadi kesenangan bagi mereka, melainkan Yesus mau memikirkan tentang kerajaan yang kekal atau kerajaan sorga. Kemudian Yesus mengatakan lagi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di mana itu? Coba adik-adik lihat. Dan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. Nah, tugas murid-murid Yesus termasuk kita adalah menjadi saksi Kristus. Nah, dimanapun kita berada, kita harus menjadi saksi Kristus. Entah itu kita ada di sekolah, entah itu kita ada di rumah, entah itu kita berada di luar rumah, kita harus bisa menjadi saksi Kristus. Apa arti menjadi saksi Kristus? Pasti adik-adik bingung, apa ya? Menjadi saksi Kristus itu seperti apa ya? Apa yang dimaksud dengan menjadi saksi Kristus? Jadi, di sini kakak membawa kita belajar tentang saksi Kristus adalah orang-orang yang terlebih dahulu merasakan kasih yang sejati yang dari Tuhan Yesus Kristus, kemudian turut menyatakan kasih Kristus itu kepada sesama kita. Jadi kita harus menerapkan hidup
saling mengasihi, saling mencintai satu dengan yang lain, entah itu kepada orang tua, teman, guru, pokoknya sama siapapun itu, kita harus memperlihatkan kasih Bapa kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Setelah menyampaikan semuanya itu, maka terangkatlah Yesus ke surga. Yesus pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, anak-anaknya. Pada waktu kelak, kita akan bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaan surga. Jadi, Tuhan Yesus naik ke surga itu, Tuhan Yesus mau menyiapkan tempat yang maha kudus, yang maha mulia untuk kita sebagai orang-orang yang sudah percaya dan sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, dan adik-adik, Yesus tidak pergi begitu saja meninggalkan kita sendirian, melainkan Dia telah memberikan Roh Kudus-Nya kepada orang-orang yang sudah percaya atau pengikut Tuhan Yesus, yaitu semua orang yang percaya kepadanya, termasuk kita semua, termasuk Kakak Widya, adik-adik yang sudah menonton video ini. Kita semua adalah orang-orang pilihan, atau kita semua adalah pengikut Tuhan Yesus. Oleh pimpinan Roh Kudus, kita dimampukan, yaitu kita diberikan Roh Kudus, kita dimampukan Roh Kudus untuk memberitakan Injil, untuk menyatakan cinta kasih Kristus dimanapun kita berada, kapan saja dan kepada siapa saja. Nah, menarik kan pembacaan kita pada hari ini? Sangat luar biasa penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan kemudian kakak mau ajak kita lagi belajar di ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Dijelaskan kepada kita di ayat yang ke-11 ini, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih mendekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat. Dia naik ke surga." Nah, seperti yang kakak jelaskan tadi, pada waktu itu, pada waktu murid-muridnya melihat ke atas, wow, mereka kagum dan mereka heran melihat kejadian itu. Tapi di tengah-tengah kekaguman mereka, di tengah-tengah keheranan mereka, ada dua orang yang berpakaian putih menampakkan diri kepada mereka pada waktu itu. Lalu menyatakan, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Nah, adik-adik, kita perlu meyakini bahwa yang telah bangkit dan naik ke surga itu akan datang kembali dengan cara yang sama untuk menjemput kita yang sudah percaya kepada Dia yang berarti Yesus Kristus. Dan untuk menanti kedatangannya itu, kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Sebab kita tidak tahu adik-adik kapan Tuhan Yesus datang. Maka tugas kita sebagai orang yang sudah percaya, sebagai anak-anak Tuhan, tugas kita hanyalah berjaga-jaga dan berdoa. Nah, serta mengerjakan tanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Dan tugas kita memberitakan Injil, menyampaikan kasih, damai sejahtera bagi semua orang melalui sikap hidup kita, melalui keteladanan hidup kita. Bagaimana cara kita menyampaikan kasih itu? Jadi, yang pertama, kita harus menghormati orang tua, kita harus bisa, kalau kita lihat teman-teman yang lagi kesusahan, kita berdoa untuk mereka. Terus kalau kita lihat teman-teman kita yang sakit, mari kita berdoa untuk mereka. Terus nggak boleh berkata yang kasar, nggak boleh berbohong. Itu adalah contoh-contoh kasih, contoh-contoh keteladanan hidup yang dapat kita buat sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Nah, jangan takut. Aduh, mungkin adik-adik bilang, "Kakak, saya tidak bisa." Nah, jangan takut. Sebab Roh Kudus selalu ada bersama-sama dengan kita. Dan yakin dan percaya Roh Kudus pasti memampukan kita untuk melakukan semua yang mungkin kita merasa tidak bisa. Ingat ya, Roh Kudus selalu ada bersama-sama dengan kita. Dan Roh Kudus selalu memampukan kita. Oke, demikian firman Tuhan yang kakak bawa pada hari ini. Dan mari kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu, dan kami percaya Tuhan, dalam keterbatasan kami sebagai anak-anak Tuhan, ada Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami, ada Roh Kudus Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, Kau jadikan kami anak yang bisa memberitakan Injil-Mu, dan menjadikan kami anak-anak Tuhan yang bisa hidup berdampak dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, sebelum kakak sayonara ya, kakak ada kuis di sini ya. Nanti adik-adik bisa lihat di sini ya, di bawah sini. Adik-adik bisa lihat di situ kuis yang pertama. Siapa yang memberi kekuatan kepada kita untuk memberitakan Injil? Jadi kakak ulang lagi, kuis yang pertama, siapa yang memberi kekuatan kepada kita untuk memberitakan Injil? Nomor 2, kuis nomor 2, kepada siapa kita memberitakan Injil? Kakak ulangi lagi ya, kuis yang kedua itu, kepada siapa kita memberitakan Injil? Nanti jawabannya, mari adik-adik tulis di kertas, lalu dikumpulkan di ibadah minggu depan. Dititip sama orang tuanya. Oke, demikian pemberitaan firman Tuhan untuk kita hari ini. Sampai jumpa. Dadah. Ya, puji Tuhan untuk cerita firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Kakak Widya. Biarlah lewat firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Wid, adik-adik semua boleh diberkati, dan tiba saatnya kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Mari kita naikkan satu pujian yang mengatakan Yesus itulah satu-satunya. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, karena kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Tuhan sudah menyertai ibadah kami. Kiranya ya Tuhan, lewat persekutuan kami pada pagi hari ini, nama Tuhan dimuliakan. Kami bersyukur dan kiranya kami semua boleh diberkati pada pagi hari ini. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, kakak ucapkan selamat memperingati kenaikan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati.